Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang aplikasi Xnote dan To-Do List. Next. Di sini anggota kelompok kami yang pertama yaitu Bayu Al-Ikaswari dengan NIM 073. Peranannya mengatur Scrum, Software Engineer, dan juga sistem analis. Yang kedua ada Ilyas Jafal Alim dengan NIM 051, peranan Software Engineer dan Database Administrator. Yang ketiga ada saya sendiri, Natasha Sindobakti Nugrani dengan NIM 077 dengan peranan Software Engineer dan UI Designer. Dan yang terakhir ada Muhammad Ali Mulfadli Anaufa dengan NIM 109 dengan peranan Software Engineer dan User Experience Designer. Next. Yang pertama ada pengertian dan tujuan dari aplikasi. Pengertiannya yang pertama ada notes. Notes digunakan untuk mencatat hal apa saja yang dianggap penting. Selanjutnya to-do list. To-do list adalah daftar tugas atau kegiatan yang dilakukan seseorang pada waktu-waktu tertentu. Aplikasi Xnote dan to-do list merupakan sebuah aplikasi gabungan antara Notes dan To-Do List dalam satu aplikasi yang dapat membuat catatan dan membuat daftar kegiatan atau tugas agar menjadi sebuah alat bantu dan mempermudah para penggunanya. Xnote dan To-Do List. Aplikasi Xnote dan To-Do List dibuat menggunakan Flutter pada bagian front-end dan PHP atau Laravel pada bagian back-end, sedangkan database-nya menggunakan MySQL. Dan tujuannya dari pembuatan aplikasi ini yaitu dapat memberikan sebuah manfaat untuk penggunanya agar lebih disiplin, menjadikan suatu rutinitas agenda kegiatan dapat terorganisir dengan baik dan memicu tingkat produktivitas lebih baik lagi. 2. Fitur dan cara kerja aplikasi. Yang pertama ada fitur login. Login untuk mengatur proses identifikasi agar bisa aplikasi. Login pada aplikasi Xnote dan To-Do List terdiri dari email akun pengguna dan password untuk mendapatkan hak akses yang sebelumnya telah terdaftar. Di sini terdapat ada tampilan form login aplikasi dan juga tampilan peringatan salah email dan passwordnya, dan juga ada tampilan halaman utama aplikasi jika kita sudah berhasil login. Selanjutnya ada fitur daftar. Daftar ini digunakan untuk pendaftaran user baru agar memperoleh izin masuk ke dalam aplikasi. Daftar pada aplikasi Xnote dan To-Do List terdiri dari nama pengguna, email, dan password agar dapat melakukan login. Di sini ada tampilan form daftarnya. Selanjutnya ada peringatan bahwa jika menggunakan akun email yang sudah terdaftar, dan juga ada peringatan jika password kurang dari 8 karakter. Selanjutnya ada fitur note. Pada fitur note kita dapat melakukan tambahan catatan untuk membuat catatan baru yang selanjutnya akan masuk pada daftar note yang telah dibuat. Note yang telah dibuat dapat diedit dan dihapus. Tampilan menu tambah. Ini ada tampilan menu tambah note. Selanjutnya tampilan menu daftar note. Ada menu tampilan detail note dan juga menu tampilan edit note. Next. Dan yang terakhir ada fitur to-do list. Pada fitur to-do list kita dapat melakukan tambah list kegiatan untuk membuat list kegiatan baru dengan mengisi nama, memilih tanggal dan waktu, dan to-do list ini yang telah dibuat dapat diedit dan juga dihapus. Di sini ada tampilan menu untuk menambah to-do list. Ini ada tampilan tanggal dan waktunya. Ini ada menu
daftar to-do list-nya. Selanjutnya ada menu pop-up untuk mengedit dan menghapus, dan di sini ada menu edit to-do list tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang codingan dari project aplikasi dari to-do list. Yang pertama-tama, pada saat aplikasi dijalankan, maka akan menjalankan file main.dart. Kemudian program akan membuka file splash screen. Pada file splash screen ini akan muncul logo aplikasi selama 5 detik. Lalu setelah itu akan mengecek apakah device memiliki token. Untuk login maka diarahkan ke file home.dart. Tapi jika tidak memiliki token maka akan diarahkan ke login.dart. File login.dart ini nanti akan menampilkan form untuk login yang berisi email dan password. Lalu ada beberapa tombol pada file ini seperti tombol untuk login dan tombol untuk daftar. Nah, jika mengklik tombol untuk daftar, maka akan diarahkan ke dalam file daftar.dart. Di dalam file daftar.dart, maka user akan diminta untuk mengisikan nama, email, password. Jika sudah diisi semua, maka klik tombol daftar. Nah, saat mengklik tombol daftar ini, maka user akan otomatis diarahkan ke halaman home.dart. Nah, kemudian jika mengklik tombol login maka akan diarahkan juga ke file home.dart. Pada file home.dart nanti terdapat 3 tombol, yaitu note, kemudian to-do list, dan logout. Jika mengklik tombol logout maka akan kembali ke file login.dart dan token akan dihapus, baik itu dari database maupun dari device yang digunakan. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, Ilyas. Ya, terima kasih Mas Adli. Selanjutnya, jika mengklik tombol note, maka akan diarahkan ke file daftar note.dart. Pada file daftar note.dart ini akan ditampilkan daftar note yang dimiliki oleh user tersebut. Jika kita mengklik note yang ditampilkan, maka akan diarahkan ke file catatan.dart. Dalam file ini, detail dari note akan ditampilkan baik itu judul maupun isinya. Lalu, terdapat 2 tombol pada halaman ini, yaitu edit dan hapus. Ketika mengklik tombol hapus, maka akan memanggil metode untuk menghapus note dan kembali ke file daftar note.dart. Tetapi jika mengklik tombol edit, maka akan diarahkan ke file edit catatan.dart. File edit catatan.dart dan file tambah catatan.dart ini sebetulnya memiliki isi yang sama. Hanya saja ketika membuka file edit catatan, maka form sudah terisi dengan data yang sebelumnya. Sedangkan untuk tambah catatan.dart, form yang muncul masih kosong. Lalu metode yang dipanggil pun akan berbeda. Sedangkan jika pada saat di file home.dart tadi memilih menu to-do list, maka akan diarahkan ke file daftar to-do list.dart. File ini akan menampilkan daftar to-do list yang dimiliki oleh user dan mengurutkannya berdasarkan dari terdekat. Halo, isi dulu.
lanjut. Lalu saat mengklik to-do list, maka akan ada menu pop-up yang muncul. Seperti itu, menu yang muncul ada markdown, edit, dan hapus. Jika mengklik markdown, maka to-do list akan diberi checklist sebagai tanda tugas telah selesai dikerjakan. Sedangkan untuk hapus, maka akan memanggil metode untuk menghapus to-do list pada database, dan jika menu edit yang diketik, maka akan diarahkan pada file edit to-do list.dart, dan kita diminta untuk mengisi atau mengubah dari detail to-do list yang sudah ada sebelumnya. Untuk tombol plus atau tambah to-do list, maka akan diarahkan ke file tambah to-do list.dart. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya Bayu kelas Suari. Ya, selanjutnya setelah membahas bagian front end atau bagian tampilannya, saya akan menjelaskan bagian back endnya ya, yang menghubungkan ke database. Nah, jadi untuk backendnya itu atau database-nya itu kan saya pakai Laravel, kelompoknya pakai Laravel. Nah, di sini itu kita bisa lihat misalkan pada login. Nah, oke, ini login. Nah, pada login itu dia manggil network out data login. Kalau kita bisa lihat sini out fungsinya. Nah, itu sebenarnya seperti ngakses apa ya, website gitulah, atau kita nyebutkan API dengan linknya itu 127 atau alamat IP lokalnya, portnya, dan URL-nya. Karena tadi itu yang diakses adalah login, maka dia akan diterima oleh si node ini di API controllernya. Nah, yang dipanggil login, maka dia akan memanggil sebuah kelas login dan menggunakan metode login. Kalau kita lihat di sini, metode login itu isinya gini. Nah, dia itu minta email dan password seperti sesuai di aplikasinya ya. Kita back dulu, kita logout. Nah, tuh dia minta email dan passwordnya. Setelah diminta, dia akan nge-save ke credential. Selalu dicek pakai fungsi yang emang udah bawaan dari Laravel, out attempt. Itu ngecek ada gak sih akun ini di database. Kalau misalkan ada, maka akan lanjut ke sini. Tapi jika nggak ada, dia akan return ini. Returnnya itu false, artinya gagal untuk login, dan dia akan menampilkan message unauthorized atau ya nggak ada hak akses gitu. Nah, kita beranggapan udah berhasil login lah ya, akunnya ada. Nah, ketika ada, dia akan nyari user where email. Jadi setelah udah tahu nih, oh ternyata datanya di database ada, dia akan nyari berdasarkan email. Nah, ketika udah dicari datanya berdasarkan email, udah ketemu, maka dia akan memberikan token, create token. Create token ini ya fungsi bawaan, jadi dia langsung nge-random token sendiri. Nah, ketika sudah didapatkan, maka akan di-save. Ini langsung otomatis ke-save ke database tokennya. Lalu dia akan memberikan responnya, email yang dipakai buat login, statusnya true, message-nya login sukses, dan memberikan token. Jadi tokennya selain disimpan di database, disimpan juga di device yang login supaya dicocokin nanti gitu. Nah, sekarang kita masuk. Nah, ini kita masuk ke node ya. Sekarang kita coba jelasin bagian tambah node-nya. Tambah catatan atau tambah node. Nah, di tambah catatan ini, ketika kita klik, dia akan bakal minta judul sama isi. Nah, di sini. Judulnya itu bakal disimpan oleh controller dengan nama judul, sedangkan isi disimpan oleh controller bernama isi. Nah, saat tombol plus ini diklik, maka yang terjadi tuh gini. Nah, dia akan manggil sebuah metode tambah node. Nah, metodenya gimana sih? Metodenya tuh gini. Jadi dia pertama bikin data dulu, data yang dibutuhin buat dikirim ke servernya atau API-nya. Itu email. Soalnya ketika kita nge-save itu, kita kan save-nya berdasarkan email ya. Jadi
pas login yang beda akun, maka daftar note-nya juga beda. Itu dipilih berdasarkan emailnya. Lalu judulnya yang kita dapat dari sini, dan catatannya dapat dari sini juga. Nah, lagi-lagi dia pakai network out path-nya itu add node. Kita lihat lagi di sini API-nya. Nah, ini dia add node. Jadi ketika user atau kliennya itu manggil path add node, maka dia akan manggil node controller, class node controller, dan metodenya itu add node di sini. Oke. Nah, add node di sini tuh dia bakal nyimpen email yang tadi kita isikan, judulnya sama catatannya, disimpan ke variabel node atau objek dari node lah ya. Nah, habis itu langsung di create atau otomatis nyimpan ke database. Setelah udah disimpan database, maka si API ini bakal ngirim status true dan message-nya berhasil menambahkan node. Tapi di aplikasi tidak ditampilkan karena ini berfungsi buat pengecekannya aja lah gitu, di bagian development-nya aja. Nah, kurang lebih yang lainnya tuh sama. Misalkan edit node sama, cuman bedanya dia nggak perlu email lagi karena emailnya kan udah ada. Jadi yang bisa diupdate itu cuma judul dan catatannya saja. Lalu tekan hapus. Nah, kalau hapus ini, saat kita klik ini, sebenarnya si device-nya itu udah nyimpen ID dari si node ini. Jadi misalkan ini, semisalkan aja ini ID-nya 1 dan ini 2. Saat kita klik, nah HP itu nyimpen yang kita klik itu ID-nya 2. Pas kita klik hapus, di sini codingannya. Nah, ketika kita klik hapus, dia itu akan nyimpen ID yang tadi itu, lalu dia manggil path delete node. Nah, di delete node itu dia manggil ini. Nah, bakal dicek sama si API-nya lah. Jadi cari node dengan ID sekian. Jika ketemu, maka node-nya akan di-delete. Nah, begitu. Nah, terus ini get node ini buat ngambil semua node yang ada di dalam database dengan email yang dituju. Saat kita login pakai email bayu2 tadi ya, maka yang diambil tuh ya node-node yang punya bayu2@gmail.com aja, yang lainnya nggak diambil. Nah, sedangkan untuk to-do list kurang lebih sama begitu juga. Jadi dia tuh misalkan pada ngebuat to-do list, dia minta email, to-do, tanggalnya, sama statusnya, karena to-do list ini kan bisa udah selesai atau belum ya. Tuh. Lalu sama, tapi yang beda ini nih kalau di to-do list itu. Mana daftar to-do list. Nah, ini edit status. Jadi saat diklik ini kan dia muncul ini markdown ya. Markdown mana markdown? Ntar kita cari dulu, cancel ke to-do list. Oh, ini dia. Nah, ketika ini kan icon down ya, icon down tuh yang checklist ini. Duh, mau bersihin lagi. Nah, ketika ini tombol diklik, maka dia itu akan ngecek dulu nih statusnya itu dia apa sih yang sekarang ini yang kita klik. Jika statusnya true, maka dia akan ngasih status 0, tapi jika false ngasih status 1. Ini buat disimpan di database aja, so database nyimpannya 0 atau 1, bukan true atau false. Nah, dia manggil method edit status. Di method edit status ini, nah, dia akan nyimpen data apa yang perlu dikirim ke server atau API-nya, yaitu ID dan statusnya sekarang. Misalkan ini kan dia udah done ya. Kalau kita klik, dia bahkan tuh, jadi belum selesai. Jadi tergantung statusnya sekarang itu apa. Nah, ketika dia ngirim, dia manggil path edit status to do list. Masuknya ke sini, to-do list, edit status. Nah, ID yang dikirim itu dicari sama dia, dicari spesifik to-do listnya yang mana, lalu diupdate statusnya dengan status yang kita kirim. Kan tadi kirimnya itu berlawanan kan ya. Misalkan statusnya udah selesai, maka yang dikirim belum selesai, biar diupdate-nya berlawanan gitu. Lalu diupdate dan aplikasi akan ngirim status true, message-nya berhasil mengedit status to-do list. Ya, mungkin kira-kira gitu penjelasan dari aplikasi kelompok kami. Mungkin selanjutnya akan ditutup oleh teman saya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.